Zaman sekarang gampang banget ya cari rezeki. Bikin yang mini-mini gini udah bikin cuan. Bikin juga kali ya. Tapi kayaknya harus ngelatih tangan-tangan ini dulu nih. Pemirsa, kita ke tempat belajar yang bikin mini-mini yuk. Langsung aja ikutin kesuruhan aku. Let's go! Wah, sekarang kita udah ada di Craft Hive BSD. Nih, lucu banget. Tadi aku masuk langsung salfok, ngelihat sama di belakang aku ini. Tuh, ada sushi mini. Lucu banget. Kayaknya ini tempat yang cocok buat aku belajar si mini-minian ini. Halo Pak, bisa saya bantu? Oh, halo. Aku Faiz kebetulan banget. Aku lagi nyari. Kira-kira aku boleh nggak sih, Kak, ikut belajar bikin mini, yang mini-mini ini, miniatur-miniatur ini? Boleh, yuk Oh, kita boleh. ikut saya yuk. Oh, di situ. Sini. Oke, Ah. ayo. Baru melangkah masuk, mata langsung dimanjakan sama pajangan warna-warni yang gemesin banget. Wow, pemirsa, lihat deh, mungil-mungil gini. Kira-kira gimana ya cara buatnya? Penasaran kan? Hari ini bikin bakso ya Kak? Bakso. Oke. Siap. Wah, Faiz mau bikin bakso nih. Kelihatannya gampang ya pemirsa, cuma bulet-bulet doang. Pemirsa, sekarang aku lagi coba bikin mie-nya dulu pertama. Harusnya simple sih kalau mie-nya ya. Ya, baru ngomong simple. Udah putus. Ternyata ini semua terbuat dari clay atau tanah liat pemirsa. Cuma kamu nggak akan melewati proses pembakaran atau pengeringan loh. Karena clay yang digunakan berjenis dry clay, di mana ia akan mengering tanpa harus melalui proses pengeringan. Mie udah, sayur udah. Nah, kita bikin apa lagi nih Kak habis ini? Oke, kita masuk ke menu utamanya, itu bakso. Bikin bakso sekarang ya? Iya. Harusnya gampang nggak sih? Bulet doang. Tergantung sih Kak. Tergantung. Jujur harus sabar. Oke, ini udah belum? Oke, sudah. Sudah? Oke. Terus kita buat yang besar sama yang kecil-kecil. Ini dia bakso yang kelihatannya bikinnya gampang, tapi ternyata butuh kesabaran ekstra banget loh pemirsa. Selanjutnya, kita bikin mahakarya Faiz satu lagi, yaitu pastry. Nah, ini kelihatannya sih lebih gampang ya, soalnya nggak pakai sayur-sayuran dan pelengkap lainnya. Oke, kita bikin polanya seperti ini ya Kak. Buat tetes air. Oke. Terus kalau bisa panjang. Panjang? Aduh, susah ya biar stabil gitu. Sudah Kak. Sudah ya? Oke. Terus di-press sampai Di-press. tipis. Oke, coba diangkat dulu, nempel nggak? Bisa. Oh, jadi balon. Ternyata nggak semudah itu pemirsa. Tetap bikinnya aja penuh kesabaran ekstra loh. Tapi hasilnya terbayarkan sih karena super gemas. Pemirsa tahu nggak, kalau miniatur ini udah jadi, nanti bisa dijadiin pin atau magnet buat ditempel di kulkas. Lucu banget ini kalau ditempel dijadiin hiasan. Pemirsa, siapa sangka benda sekecil ini punya nilai yang besar loh. Pemirsa percaya tidak? Miniatur yang Faiz harganya bisa menembus Rp100.000 loh. Lumayan banget kan? Ternyata kalau ditekuni, hobi yang seru bisa banget berubah jadi ladang cuan yang menjanjikan. Nah, sekarang kita udah berada di Museum Tekstil Jakarta. Kalau kita tadi udah coba bikin yang mini-mini, sekarang aku mau coba unjuk skill yang lainnya, yaitu membatik. Kira-kira aku bakalan bisa lebih jago dari bikin yang mini-mini tadi, atau malah semakin abstrak pemirsa. Ya udah, langsung aja ya. Kita cobain masuk. Let's go. Siapa bilang ke museum itu ngebosenin?
Sekarang, museum di Indonesia lagi hits banget karena menawarkan experience baru, kayak workshop membatik di Museum Tekstil. Nggak perlu ribet keluar kota, karena di Jakarta juga ada. Cuma Rp50.000, kalian udah bisa bawa pulang hasil karya sendiri. Eits, tahan dulu. Sebelum mulai, kita pilih pola favorit dulu ya. Ini aja nih Bu, ini motif batik apa nih Bu? Oh, ini batik-batik Mega Mendung dari Cirebon. Oh, Mega Mendung, oh iya ya. Selanjutnya Mas Faiz harus tracing dulu sebelah di Tracing meja. apa tuh Bu? Diciplak motifnya Oh, ke kain. dijiplak ke kain ini ya? Oke, di mana Bu? Ya, di sebelah sini. Oh. Ini motifnya di bawah, Kainnya di atasnya. Begini Bu. Ya, Oke. ini Mas Faiz tinggal ngikutin garisnya aja. Nggak perlu hitam ya, hanya sekali garis aja. Setelah dapat pola oke, sekarang waktunya kita pindahkan gambarnya ke atas kain atau tracing. Meja ini bakal bantu prosesnya supaya lebih presisi. Ya, kelihatannya kayak gampang ya pemirsa, tapi sebenarnya butuh konsentrasi tinggi dan susah-susah gampang loh. Pemirsa, ini aku baru ngejiplak doang. Udah susah banget sih. Dan ini aku baru ngejiplak. Gimana nanti belum mencantingnya? Lebih susah lagi tuh. Tapi nggak apa-apa, kita terus berusaha. Oke, bagaimana Mas? Sudah selesai belum? Pas banget, aku baru aja selesai ngejiplak semuanya. Ini dia pemirsa, hasil yang aku bikin. Gimana? Kurang lebih mirip lah ya sama contoh jiplakannya tuh. Ya, buat Ya. orang yang pertama kali mah. Bagus Bu ya? Bagus, sudah Oh, rapi. makasih jujur ya itu. Oke. Akhirnya, waktunya kita mencanting pemirsa. Jangan lupa pakai celemek dulu ya sebelum mulai. Ternyata cara duduk saat mencanting itu ada peraturannya loh pemirsa. Kalau kamu menulis pakai tangan kanan, maka miringkan badan kamu ke arah kanan. Begitu juga sebaliknya. Sebelum mulai, saya kasih tahu dulu bagaimana caranya ya. Ini kainnya harus posisinya miring. Nggak boleh datar seperti ini. Miring seperti ini berarti ya Bu? Ya, Oke. taruh di atas paha aja Oh. supaya nggak gemeteran. Kemudian, ini namanya canting. Pegang cantingnya di tengah, ya. Harus ini ya? mendongak. Nggak boleh datar karena dia akan netes kalau datar. Oh, iya. Apalagi nunduk. Oke. Terus tolong diperhatikan bolongannya ya Mas. Nggak boleh ke samping kiri, nggak boleh ke samping kanan. Nanti akan tumpah. Kemudian isi cantingnya dengan cairan malam 1/4. Kemudian tiriskan gini. Lalu bersihkan ke kaleng. Bawanya miring. Ikutin garis pensilnya. Posisinya tetap miring. Yang akan dikerjakan yang bagian atas dulu. Tarik sekaligus gitu. 3 kali garis cukup. Kemudian buang. Ambil lagi yang baru. 3 kali garis aja tuh. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali kayak gini cukup. Kenapa tuh Bu? Cuman cukup 3 kali aja? Karena lilin ini kan terdiri dari lilin tawon, getah damar. Kalau kelamaan dia tidak dekat api, dia akan membeku. Kalau udah membeku kan tidak bisa keluar lagi. Maka harus sering diganti. Dituangin lagi, ambil lagi yang baru. Oke, baik. Kemudian kalau masnya ingin mengerjakan yang di samping atau yang di bawah, taruh dulu cantingnya, putar. Selalu yang akan dikerjakan posisinya di atas. Tremor banget. Sebenarnya batik itu terapi untuk tremor juga. Oh, emang Iya, terapi bisa. untuk tremor? Bisa. Berarti aku baru ketahuan tremor nih setelah karena membatik. Karena sebelumnya aku nggak pernah sadar tuh Bu, kalau aku tremor ternyata tremor banget. Bisa aku Iya. misalkan ini kan bulat nih, aku bikin kayak matahari, aku garis gitu boleh? Boleh. Boleh ya? Oke. Tapi Itu karena bisa. ini motif tradisional, biasanya kalau Oh, motif nggak boleh. tradisional ada ya tidak hanya mengikuti pola aja ini. Oh. Tapi kalau motifnya kayak bunga, boleh kita beri isen-isen. Tapi kalau udah selesai semua, mau pakai nama boleh, kemudian belakangnya lagi, diulang lagi. Nyantingnya kalau batik tulis dikerjakan 2 sisi, depan dan belakang. Ya, Oke Ibu, siap. Saya mampu insya Allah. Terima kasih Ibu. mari.
Allah, ada totol lagi. Hasil cantingan saya bisa dilihat. Walaupun mungkin banyak tompel-tompel yang kurang menjanjikan, tapi perlu diingat ini saya pertama kali dan bisa bikin karya bagus banget. Wah, ternyata tidak semudah yang dilihat loh pemirsa. Pantes ya harga batik tulis itu tinggi karena membutuhkan ketelatenan dalam membuatnya. Tim On The Spot aja kesusahan. Gimana ya pendapat pengunjung lainnya? Nah, ibu-ibu di belakang nih kayaknya juga udah beres. Aku penasaran sama hasil karya mereka. Coba kita tanyain. Ibu udah pada beres belum, Bu? Coba dong, aku mau lihat dong kalau boleh, Bu, hasilnya ditunjukin ke pemirsa. Kayaknya emang saya nggak bakat ya, pemirsa. Ibu-ibunya bagus-bagus banget, pemirsa. Proses membatik memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Setelah motif digambar dengan lilin menggunakan canting, kain kemudian akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pewarnaan. Ternyata setelah diwarnain, hasilnya jauh lebih bagus sih menurut aku. Mungkin karena warnanya juga ya. Walaupun mungkin ada sedikit kesalahan ya, Bu. Ada ya, Bu. Tapi oke lah ya, Bu. Untuk pertama udah bagus. Iya. Nah, sekarang ini kita masih ngapain lagi nih? Jemur ya? Dijemur dulu sekitar 15-20 menit, habis itu bisa dibawa pulang sama masnya. Bisa dibawa pulang ini? Iya. Bagus. Berarti tapi kita jemur dulu ya, Bu? Jemur dulu. Oke, baik. Nah, buat pemirsa yang ingin merasakan langsung pengalaman seru membatik, kalian bisa langsung datang ke Museum Tekstil Jakarta. Hanya dengan biaya Rp50.000, kalian sudah bisa mendaftar workshop membatik lengkap dengan peralatannya. Serunya lagi, hasil karya yang kalian buat bisa langsung dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Follow juga akun media sosial On The Spot @trans7onthespot.official di Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam.